Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua lini kehidupannya. Di antaranya yaitu dalam hal buang hajat. Mengenai hal ini, banyak kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Bisa kita lihat beberapa kaum muslimin yang buang hajat di jalanan umum dengan tidak merasa malu atau bersalah sedikit pun. Maka dari itu perlu kita perhatikan beberapa etika dan tata cara yang harus kita laksanakan saat kita hendak buang air besar atau buang air kecil. Di antaranya, adab atau tata cara dalam buang hajat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama, tidak diperkenankan membawa benda apapun yang bertuliskan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali jika dikhawatirkan akan hilang atau karena tidak adanya tempat penitipan barang. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah setiap kali hendak ke dalam toilet. Lalu beliau melepaskannya terlebih dahulu. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberikan komentar berkaitan dengan hadis ini dengan kata-kata, ini hadis ma'lul atau cacat. Abu Daud rahimahullah juga berkata, ini hadis mungkar. Meskipun begitu, bagian pertama dari hadis ini adalah sahih. Kemudian yang kedua yaitu menjauh dan memasang tabir sehingga tidak terlihat oleh orang lain, terutama saat buang air besar. Hal ini bertujuan agar suara yang keluar darinya tidak terdengar atau baunya tidak tercium oleh orang lain. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bepergian bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak buang air besar kecuali jika sudah berada di tempat yang sunyi dan jauh dari penglihatan orang lain. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan, apabila Rasulullah SAW hendak buang air besar, beliau menjauh sehingga tidak terlihat oleh seorang pun. Dalam riwayat Abu Dawud yang lain, ia berkata, apabila Rasulullah SAW mencari tempat buang air, beliau mencari tempat yang jauh. Padahal Ibu Diman, kemudian adab yang ketiga, ketika buang hajat yaitu membaca basmalah dan isti'adzah. Dengan suara keras ketika hendak masuk ke dalam jamban dan ketika hendak mengangkat pakaiannya jika berada di tanah lapang. Hal ini sesuai dengan hadis yang berasal dari Anas. Ia berkata apabila Rasulullah SAW hendak memasuki jamban, beliau sallallahu alaihi wasallam baca, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu hendaknya menahan dari pembicaraan, baik berupa zikir atau yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang berada dalam jamban tidak diwajibkan menjawab salam atau azan, kecuali jika ada sesuatu yang amat darurat dan penting, seperti memberi arahan kepada orang buta yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang. Jika seorang bersin sedangkan ia sedang berada di jamban, maka cukup baginya membaca hamdalah dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lisan. Hal ini sebagaimana hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang lelaki melintasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang buang air kecil. Lalu lelaki tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, tapi beliau tidak menjawab salamnya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, sahabat yang mulia Abu Sa'id radhiyallahu anhu pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai ada dua orang laki-laki masuk ke dalam satu jamban secara bersamaan. Lalu keduanya membuka aurat sambil berbincang-bincang.
Sebab Allah Subhanahu wa taala amat murka dengan perbuatan yang demikian itu. Hadis ini secara lahir mengharamkan berbicara di dalam jamban. Namun, para ulama telah sepakat bahwa hukum berbicara dalam jamban adalah makruh. Pendengar yang budiman, kemudian adab yang kelima ketika hendak buang hajat, yaitu hendaknya tetap mengagungkan kiblat dengan tidak menghadap ke arahnya ataupun membelakanginya. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian duduk untuk buang hajat, hendaknya ia tidak menghadap arah kiblat atau membelakanginya. Larangan dalam hadis ini mengandung arti makruh. Hal ini berdasarkan penjelasan dari hadis Ibnu Umar. Ia berkata, pada suatu hari saya memasuki rumah Hafsah, dan saya melihat Nabi Muhammad SAW sedang membuang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi arah kiblat. Pada suatu hari saya memasuki rumah Hafsah radhiyallahu anha, dan saya melihat Nabi Muhammad SAW sedang membuang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi arah Ka'bah. Maka dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan menghadap ke arah kiblat jika berada di tanah lapang. Sementara kalau berada dalam ruangan tertutup, diperbolehkan menghadap arah manapun termasuk ke arah kiblat. Hal ini sebagaimana riwayat Abu Dawud rahimahullah bahwa Marwan al-Asghar berkata, saya pernah melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menghentikan untanya dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian ia kencing menghadap ke arah untanya. Saya bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal yang demikian? Ibnu Umar menjawab, benar, tapi larangan itu ketika di tempat terbuka. Dengan demikian, jika terdapat penghalang antara orang yang membuang hajat dengan kiblat, maka ia dibolehkan menghadap ke arah mana saja. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah, di antara etika dan tata cara buang air besar dan kecil. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.